bagi Anda yang mau mendalami tentang ilmu hipnoterapi, ilmu hipnotis, atau tepatnya advance hipnotis dan hipnoterapi, maka Anda wajib menyimak video ini dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan bagi Anda yang mau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, silahkan. Dan bagi Anda yang mau bergabung di kelas pelatihan baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam, silahkan Anda kontak nomor yang ada di video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu hipnoterapi. Dan ini merupakan teknik lanjutan ya dari materi hipnotis dan basic hipnoterapi atau fundamental hipnotis dan hipnoterapi. Nah, syarat pertama ketika Anda mau mendalami tentang ilmu hipnoterapi, maka Anda wajib mendalami yang namanya advance hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini berbeda ya tentang yang sering kita lihat seperti yang ada di TV, di YouTube, dia berbeda sekali. Karena hipnoterapi ini lebih dalam ya pemahamannya, bukan hanya sekedar mengasih sugesti terus membuat orang tidur kita sugesti, bukan seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk terapi sederhana mungkin hal tersebut masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah mendalam kasusnya tentang penerapannya, maka Anda wajib memahami prosedur ini. Nah, prosedur yang pertama adalah Anda wajib menguasai bagaimana cara melakukan pendekatan kepada klien. Jadi, Anda wajib mengetahui karakternya, kepribadiannya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, seni komunikasinya itu seperti apa. Jadi, Anda wajib memahami itu semuanya ya. Tanpa Anda memahami, maka bisa dipastikan hipnoterapi Anda akan gagal. Terus yang kedua, ketika Anda melakukan hipnoterapi, Anda wajib menggali permasalahannya sampai akar permasalahannya ya. Jadi ibaratnya bukan hanya sekedar mengasih sugesti, tapi kita juga wajib mencabut akar permasalahannya, pokoknya, sumbernya. Tanpa kita menyabut sumbernya, maka itu bisa dipastikan hipnoterapi itu kurang efektif. Seperti itu. Misal nih, orang merokok, ya kan, kecanduan tentang rokok, dia ingin berhenti, tiba-tiba langsung kita kasih sugesti, mulai hari ini dan seterusnya Anda berhenti merokok dan sebagainya, maka biasanya sugesti itu kurang efektif. Kenapa? Akan tetap dilawan oleh pikiran bawah sadar. Meskipun toh sugesti itu tetap masuk di pikiran bawah sadar, akan tetapi pikiran bawah sadar itu juga masih ada syarat tertentu ya, ada pola-pola tertentu ya, bukan hanya sekedar mengasih sugesti tertentu. Akan tetapi kita wajib mengetahui kenapa dia merokok itu, kenapa, dasarnya kenapa, terus awal mula dia merokok itu kenapa. Jadi kita wajib mencari sumbernya sampai ke akar-akarnya. Ketika akar itu dicabut, permasalahannya itu kita cabut, maka otomatis secara tidak langsung efek dari permasalahan itu akan reda dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi selama kita belum mencabut akar permasalahannya, otomatis kalau kita kasih sugesti langsung, ini ibaratnya ini ada luka ya, tapi kita langsung tambal. Nah, apa yang terjadi? Maka luka ini kan belum sembuh tuh. Jadi kelihatannya ini di luar sembuh, tapi di dalam belum tentu sembuh. Nah, jadi gunanya mencabut permasalahan sampai akar di sana ya. Jadi kita sembuhkan yang di dalam, baru kita terapi yang di luar. Jadi terapinya harus luar dalam. Terus yang ketiga, yang namanya terapi itu wajib ada persetujuan ya. Jadi bukan hanya langsung dikasih sugesti dan sebagainya, bukan. Tapi hipnoterapi ini adalah kontra upaya bagaimana caranya kita menerapi klien dan memperdayakannya. Jadi klien harus mau dan mengikuti semua instruksi yang kita berikan, tidak kurang dan tidak lebih. Ketika klien mengikuti instruksi yang kita berikan, itu sejatinya klien itu sudah terbuka pikiran bawah sadarnya, baru kita bantu. Seperti itu. Ibaratnya itu seperti ini. Ketika orang punya masalah, lalu kita bantu, tapi kalau dia nggak mau dibantu, maka bantuan kita itu juga tidak efektif. Seperti itu. Jadi bantulah orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, begitu juga dengan hipnoterapi. Jadi kita membantu orang yang membutuhkan. Terus yang selanjutnya yaitu yang perlu dilakukan adalah hipnoterapi ini bekerja di dua sisi ya. Klien juga semangat untuk sembuh. Nah, kita juga menerapkan
teknik-teknik yang sangat efektif untuk melakukan terapi. Nah, jadi kelas materi ini mungkin tidak didapatkan ya di kelas fundamental atau di kelas basic hipnoterapi. Jadi Anda wajib mendalaminya ya. Ini hanya sekedar gambaran saja tentang apa itu hipnoterapi. Jadi hipnoterapi langkah-langkahnya dia lebih detail lagi ya, bukan hanya sekedar mengasih sugesti, bahkan nanti juga ada teknik-teknik tertentu ya yang digunakan. Ada yang namanya role model, ada yang namanya objek imaginary, ada yang namanya forgive-me terapi, ada part terapi, ada yang ego state terapi, dan masih banyak lagi teknik-teknik lainnya yang mungkin ini tidak didapatkan di kelas dasar. Nah, bagi Anda yang mau mendalaminya, maka Anda wajib mengikuti kelas pelatihan Advanced Hypnotherapy. Jadi hipnoterapi lanjutan ya. Dan bagi yang mau serius tentang memberdayakan dirinya sendiri dan membantu orang lain, maka Advanced Hypnotherapy ini sangat cocok Anda pelajari. Jadi Anda akan mendalami lebih dalam lagi tentang bagaimana menggunakan ilmu hipnotis yang digunakan untuk terapi. Jadi hipnoterapi ini terdiri dari dua kata ya, hipnotis dan terapi, yaitu penggabungan antara kondisi hipnotis yang digunakan untuk terapi, yaitu menggunakan teknik sugesti. Jadi hipnoterapi ini yang saya kembangkan khususnya di Padepokan Ilmu Hipnotis mungkin agak berbeda ya di tempat lain. Kenapa? Karena di tempat saya ini saya dalami lagi, saya menyentuh di aspek spiritual ya, yaitu di aspek olah rasa, olah jiwa, dan olah pikiran. Nah, itu kita benar-benar perdayakan ya. Bukan hanya sekedar mengasih sugesti, ngasih teknik-teknik, bukan. Tapi kita juga belajar bagaimana konsep dasar tentang energi. Nah, energi di sini lebih ke emosi ya. Karena manusia itu terdiri dari beberapa elemen ya, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, sama tubuh fisik. Nah, ini wajib kita berdayakan semuanya ya. Biar apa? Biar selaras. Ketika tubuh, jiwa, dan pikirannya dan emosinya itu selaras, maka bisa dipastikan perubahan itu akan terjadi secara cepat dan secara aman, sehingga bisa mempengaruhi yang namanya kehidupan seseorang. Ingat, kehidupan seseorang itu dipengaruhi dari apa? Dari perasaan atau emosi, baru mempengaruhi yang namanya pikiran. Setelah pikiran, dia akan mempengaruhi yang namanya tindakan. Nah, setelah tindakan, apabila dilakukan terus-menerus, itu akan mempengaruhi yang namanya karakter. Nah, karakter dan tindakan ini secara otomatis nanti akan mempengaruhi yang namanya kehidupan seseorang. Nah, seperti itu ya konsep tentang belajar ilmu hipnoterapi. Nah, bagi Anda yang mau mempelajari lebih dalam, silakan saya tunggu bergabung di kelas pelatihan saya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Cara mengikuti kelas pelatihan di Padepokan Ilmu Hipnotis yaitu Anda tekan modul seperti ini ya. Nah, setelah itu Anda kirim alamat lengkap. Nah, alamat lengkapnya di mana, nomor HP-nya berapa, RT RW, kecamatan, kabupaten, jalan. Nah, Anda tulis lengkap semuanya. Setelah itu nanti fasilitas peserta saya kirim ke alamat Anda. Fasilitas peserta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, terus yang kedua buku atau modul pelatihan, setelah itu video. Setelah itu ada yang namanya sertifikat pelatihan. Nah, setelah sertifikat pelatihan, Anda juga mendapatkan bimbingan dari saya, garansi sampai bisa ya. Anda bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun seumur hidup, sesuai materi yang dipelajari. Nah, seperti itu ya.